Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di channel Wiono Mustajab. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Jangan lupa sebelum memulai kegiatan belajar, terlebih dahulu diawali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa kita akan diberikan kemudahan dalam kegiatan belajar hari ini. Anak-anak, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei Darussalam. Brunei Darussalam negara yang kecil tetapi sumber daya alam gas dan minyak buminya sangat banyak. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbaikan. Sekarang Singapura sudah menjadi negara maju. Coba sekarang kalian cari tahu melalui Google atau internet tentang kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara yang lain. Tuliskan di buku catatan kamu. Selanjutnya, ayo berkreasi. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat waktu pembelajaran sebelumnya? Pada pembelajaran 2 kamu sudah membuat model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Merancang pembuatan patung. Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa. Sketsa itu ya seperti gambar. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan yang sesuai. Teknik pembuatan patung ada dengan teknik butsir, cungkil, teknik pahat, dan lain-lain. Di pembelajaran sebelumnya juga sudah dipelajari. Anak-anak, kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Ayo membaca. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Hewan mamalia itu hewan yang menyusui anaknya. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup.
Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan pada malam hari. Untuk itu kelelawar disebut hewan nokturnal. Membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga telah dibahas ini ya. Coba sekarang kita baca bersama teks paragraf berikut ini ya. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate, ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, sekarang coba kalian isi pertanyaan ini di buku tugas kalian ya. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Beni? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Silakan kalian bisa berdiskusi dengan ayah atau ibu atau kakak yang berada di rumah. Apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, kalian bisa praktek ini ya, menghargai hasil karya Bapak ini dengan cara subscribe ya, ini ya contoh kecil saja. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat, bukan hidup pelit ya, hidup hemat. Kalian harus bisa membedakan antara pelit dengan hemat. Pelit itu tidak bagus, tapi kalau hemat itu bagus ya. Itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Silahkan kalian belajar dari rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup ya. Minta bantuan ayah, ibu, atau saudara yang berada di rumah untuk membantu kelancaran kalian dalam belajar.
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.